got so all singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya diterapkan dalam interaksi sesama manusia, tetapi juga dalam hal mengelola lingkungan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Jadi, makna dan nilai-nilai Pancasila adalah arti atau maksud tiap bunyi sila-sila Pancasila, serta hal-hal penting yang berguna bagi manusia untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal penting tersebut terkandung dalam sila Pancasila sampai sila pertama dan sila kelima. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Nilai ketuhanan pada sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memiliki lambang bintang emas dengan latar hitam. Sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama seperti melakukan pembakaran rumah ibadah. 2. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki lambang rantai emas bermata persegi dan bulat yang berkaitan satu sama lain dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Yang ketiga, nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila memiliki lambang pohon beringin dengan latar warna putih. Sila kedua Pancasila mengandung nilai persatuan. Contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya. Dan yang keempat, nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila memiliki lambang kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar warna merah. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Contoh pengalaman sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang kelima, nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila memiliki lambang padi dan kapas dengan latar warna putih. Sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Contoh sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Tidak bergaya hidup mewah.
2. Tidak bersifat boros. 3. Bekerja keras. Dan 4. Menghormati hak-hak orang lain. Ini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Adapun macam-macam hak asasi manusia yaitu 1. Hak asasi pribadi, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. 2. Hak asasi ekonomi, antara lain hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan sesuatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. 3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dengan keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak permasaan hukum. 4. Hak asasi politik, antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memiliki dan pilihan dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. 5. Hak asasi sosial dan budaya, antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, antara lain hak mendapatkan perilaku yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Adapun contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 28 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan Majelis Hakim terdapat kasus ini menetapkan seluruh 14 terdakwa dinyatakan bebas. 2. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman hanya 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3 sampai 6 tahun.